Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam pembuatan OKR. Nah, dalam proses pengimplementasian OKR, tentu saja kita kerap mengalami beberapa hal yang masih kurang tepat, apalagi jika kita baru mulai menggunakan OKR untuk pertama kali. Melalui materi ini, harapannya teman-teman akan lebih aware tentang kesalahan-kesalahan yang sering kali dialami saat proses pengimplementasian OKR di perusahaan dan teman-teman dapat menghindarinya. Oke, kita langsung saja bahas untuk kesalahan yang pertama. Itu adalah terlalu banyak objektif. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang aturan angka maksimal dalam OKR ya. Jadi dalam OKR itu angka maksimal untuk objektif adalah 3 dan angka maksimal dalam key result itu adalah 5. Nah, namun pada kenyataannya ketika mengimplementasikan OKR untuk pertama kali, banyak orang yang langsung menuliskan semua cita-citanya menjadi sebuah objektif. Jadi, misal dia punya 10 keinginan gitu, dia langsung membuat semuanya menjadi objektif. Nah, dari sini teman-teman perlu ingat bahwa dalam OKR itu less is more. Semakin sedikit, semakin baik. Semakin sedikit, semakin fokus. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yang sering sekali terjadi adalah objektif yang kuantitatif atau objektif yang memiliki angka. Jadi kesalahan ini merupakan kesalahan yang sering sekali dialami saat kita mencoba mengimplementasikan OKR di perusahaan. Selain karena menyalahi aturan dasar OKR, ketika kita membuat objektif yang kuantitatif atau ada angkanya, kita akan kesulitan saat menentukan key result kita. Kenapa? Semisal kita membuat objektif nih, kita menuliskan ingin meningkatkan pendapatan sebanyak 20% misalnya. Nah, karena ini sudah ada angkanya 20%, terus bagaimana cara kita menuliskan key result-nya? Apakah kita tulis lagi meningkatkan pendapatan sebanyak 20%? Nah, itu yang terjadi, itu akhirnya kita akan berputar-putar dan menghabiskan waktu hanya untuk mencari key result yang tepat. Seperti itu. Jadi harus dipastikan bahwa semua objektif itu harus kuantitatif dan tidak ada angkanya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kebalikan dari kesalahan yang kedua, yaitu key result yang kualitatif atau tidak memiliki angka. Pada materi sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa key result itu adalah sesuatu yang akan kita ukur capaiannya. Nah, bagaimana kita akan mengukur capaian kita jika key result itu tidak ada angkanya? Nah, kita akan bingung. Ini kita progresnya sampai mana gitu kita nggak tahu. Itu kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat, itu kita memasukkan task atau inisiatif sebagai key result. Jadi, yang perlu diingat, key result itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan ya. Tetapi key result itu adalah pengukuran kesuksesan dari apa yang kita lakukan. Jadi, ketika kita melihat bahwa itu adalah actionable atau hal yang harus dilakukan, berarti itu adalah inisiatif. Jadi, jangan dituliskan menjadi sebuah key result. Kemudian kesalahan yang kelima adalah memasukkan pekerjaan sehari-hari sebagai inisiatif. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa inisiatif itu pada dasarnya adalah upaya tambahan yang kita lakukan agar objektif kita itu tercapai. Nah, jadi semisal yang kita lakukan itu adalah pekerjaan sehari-hari, kemudian tidak memiliki dampak secara langsung terhadap capaian kita, maka sebaiknya jangan dimasukkan sebagai inisiatif. Seperti itu. Kemudian kesalahan berikutnya adalah OKR yang tidak align. Jadi kesalahan ini seringkali terjadi di perusahaan yang organisasinya sudah cukup besar. Karena ketika organisasinya sudah besar, itu kadang-kadang ketika sebuah departemen membuat OKR, itu dia memikirkan departemennya saja.
Padahal ternyata OKR tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin dicapai perusahaan. Nah, dari sini solusinya bagaimana? Tentu solusinya adalah OKR Master. Jadi OKR Master itu harus memastikan bahwa semua objektif yang ada di perusahaan, baik dari individu atau dari departemen, itu harus selaras atau align dengan OKR perusahaan. Kemudian kesalahan yang paling sering dilakukan terakhir itu adalah set dan forget. Jadi setelah kita membuat OKR, itu kita lupa bahwa kita punya OKR. Itu sering sekali terjadi. Jadi kita tidak maintain sampai mana OKR kita, tapi kita malah seolah-olah kita tidak punya OKR. Jadi kita nggak maintain. Paling-paling kita maintain pada saat OKR sesinya sudah selesai. Padahal di OKR itu seharusnya ada sesi check-in. Nah, lagi-lagi di sini peran OKR Master itu sangat diperlukan untuk memastikan OKR yang sudah disepakati itu tetap di-maintain dan tetap tercatat capaiannya sampai mana. Nah, itu adalah 7 kesalahan umum yang sering sekali terjadi ketika kita coba mengimplementasikan OKR di perusahaan. Nah, semoga setelah tahu 7 kesalahan tersebut, teman-teman akan lebih aware dan akan lebih teliti dalam mengimplementasikan OKR di perusahaan masing-masing. Sekian untuk materi tentang kesalahan umum dalam pembuatan OKR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.